Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih bersama dengan Ustazah Sania di sini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu materi apa hari ini? Ya, kita akan belajar bahasa Indonesia masih berkaitan tentang teks eksplanasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Berikut penjelasannya ya. Masih ingat apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Teks eksplanasi, ciri-cirinya yaitu salah satunya adalah tersusun dari 3 bagian. 3 bagian tersebut adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ketiga bagian tersebut harus disusun secara berurutan ya, agar menjadi teks eksplanasi yang benar. Bagaimana cara menulisnya? Ustazah jelaskan beberapa yang perlu diperhatikan saat menulis teks eksplanasi. Yang pertama adalah topik yang dibahas dalam teks. Yang dimaksud yaitu ketika kita membuat teks eksplanasi, tentukan topiknya terlebih dahulu. Yang kedua, kesesuaian informasi dengan fakta. Maksudnya adalah ketika kita membuat teks eksplanasi, sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang ada dan berdasarkan fakta, bukan imajinasi dari penulis. Yang ketiga, urutan informasi yang disampaikan. Yang dimaksud di sini yaitu informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan 3 bagian susunan teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa dalam teks. Yang dimaksud di sini, ketika kita menyajikan teks eksplanasi, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya dapat memudahkan dan memahami para pembacanya. Bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar? Cara menggunakan bahasa yang baik dan benar yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah tersebut diantaranya menggunakan kalimat yang efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan dalam teks. Berikut syarat dalam menggunakan kalimat efektif. Yang pertama, mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau biasa disingkat dengan SPOK. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan aktivitas. Kemudian, predikat adalah kata kerja. Selanjutnya, objek yaitu benda yang dikenai oleh aktivitas. Sedangkan keterangan di sini yang dimaksud adalah keterangan waktu ataupun tempat. Yang kedua yaitu menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya yang ketiga,
tidak bertele-tele atau terlalu panjang. Yang keempat, tidak bermakna ganda atau ambigu. Maksudnya, kalimat yang digunakan menggunakan makna yang jelas. Selain syarat-syarat tersebut, penggunaan kalimat efektif perlu memperhatikan ejaan. Ejaan tersebut berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan. Sampai sini sudah paham atau belum? Oke, Ustadzah akan memberikan contoh teks eksplanasi dan kalian akan mencari kata yang tidak sesuai dan sesuai dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang perhatikan teks berikut. Kalkulator merupakan sebuah mesin yang memudahkan manusia dalam kegiatan berhitung. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa mesin hitung pertama kali digunakan di Asia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Saat itu, kalkulator yang digunakan adalah kalkulator mekanis yang masih sangat tradisional. Seiring berjalannya waktu, para ilmuwan pun mulai meneliti dan mengembangkan mesin hitung yang lebih bermanfaat bagi manusia. Mesin hitung yang diharapkan adalah mesin hitung canggih yang dapat melakukan perhitungan dasar hingga kompleks, praktis, dan ekonomik. Berbagai penelitian pun dilakukan agar dapat mewujudkan mesin hitung yang diharapkan. Pada tahun 1820, seorang ilmuwan bernama Charles Xavier Thomas de Colmar berhasil menemukan mesin hitung yang memenuhi salah satu harapan itu. Mesin hitung tersebut dinamai arithmeter. Mesin tersebut dapat melakukan perhitungan fungsi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menurut anak-anak, apakah bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan apa saja kesalahan pada teks tersebut? Oke, jika kita menyimak teks yang Ustadzah bacakan tadi, ada beberapa kesalahan dalam ejaan. Contohnya seperti kata kalkulator pada paragraf pertama. Seharusnya tidak menggunakan C, tetapi penulisan yang benar adalah kalkulator, menggunakan K. Kemudian pada paragraf kedua berada di kalimat kedua. Kata kompleks seharusnya adalah tidak menggunakan X, tetapi menggunakan KS. Kompleks. Kemudian pada kata praktis seharusnya adalah praktis. Kemudian pada kata ekonomik seharusnya adalah ekonomis. Selanjutnya terdapat kesalahan pada nama ilmuwan, yaitu Charles Xavier Thomas de Colmar seharusnya adalah Charles Xavier Thomas de Colmar. Setelah Ustadzah berikan contoh tadi, apakah sudah paham atau belum? Semoga anak-anak sudah paham semua ya. Mungkin ini saja penjelasan dari Ustadzah tentang bagaimana cara menulis teks eksplanasi yang baik dan benar. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap selalu jaga kesehatan dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari segala macam penyakit. Amin. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.